Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan materi tentang keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun atau 661 sampai 750 Masehi. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan, kekhalifahan Bani Umayyah sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan keamanan, terutama setelah pemerintahan Hasyim bin Abdul Malik. Di kalangan keluarga khalif sering terjadi pertikaian, misalnya yang diantar belakangi oleh perbuatan kekuasaan untuk menduduki jabatan khalifah. Khalifah Hisham diteruskan oleh Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan bin Muhammad. Namun keempatnya hanya mampu memerintahkan sekitar 7 tahun. Al-Walid memerintahkan selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian digantikan oleh Yazid III yang hanya bertahan selama 16 bulan. Selanjutnya digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, tetapi bertahta tidak lebih dari 3 bulan dan digantikan oleh Marwan. Selama masa kepemimpinannya, Marwan disibukkan mengatasi sebagai pemberontakan sampai akhirnya ia tewas di medan perang. Di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Figur pewaris kekhalifahan yang sepeninggal Hisham tidak ada lagi khalifah yang kuat mampu memperkuat pemerintahan serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. 2. Adanya ketentuan tata cara pengangkatan, akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Umayyah. 3. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Gaya hidup mewah bangsawan Bizantium dianggap telah memengaruhi dan ditiru oleh dinasti. 4. Para ulama merasa kecewa terhadap para mereka dipandang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. 5. Pertentangan yang sudah terjadi antara suku Arab Utara disebut Arab Quraisy atau Mudahiyah yang menempati Irak dengan Arab Selatan yang disebut Yamani atau Himaria yang mendiami wilayah Suriah. Mencapai puncaknya hal tersebut karena para khalifah berpihak kepada suku Arab. 6. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan disebut Mawali. Mereka bersama-sama bangsa Arab mengalami beratnya peperangan, tetapi diperlukan sebagai masyarakat kelas golongan non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan inferioritas. Ditambah lagi dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. 7. Latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Khilafatul Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, Syiah kaum Syria pengikut Ali, dan Khawarij. Terus menjadi gerakan penumpasan terhadap gerakan tersebut banyak menyedot kekuatan pemerintah. 8. Penyebab langsung tergulingnya Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbasah bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim, golongan Syria, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. 9. Keruntuhan dinasti Umayyah benar-benar terjadi pada tahun 748 Masehi. Pasukan Abbasah bin Abdul Muthalib yang didukung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani memang dalam pertempuran Zabgulu melawan pasukan Khalifah Marwan. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuatan dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi.